Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini adalah kebun kelapa sawit sekitar 3 atau 4 hektar yang baru berumur sekitar 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun dengan kondisi pohon yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat bentuk buahnya seperti halnya kelapa sawit yang lain, apabila sudah berumur 3 tahun maka dia sudah mulai mengeluarkan buah. Untuk yang seperti ini juga umum ya. Ada beberapa pohon yang menunjukkan karakter seperti ini ya. Pelepahnya renggang-renggang dan buahnya tidak terlalu banyak. Nah, ini pelepahnya kayaknya pelepah panjang ya, kalau kita lihat dari bentuk daunnya seperti ini. Ini sepertinya mengarah ke pelepah panjang ya, dengan ukuran buah yang seperti ini. Ini beratnya baru sekitar 2 kiloan ya, 2 hingga 3 kilo. Untuk panen perdana apabila nanti jadi dilakukan, mengingat dengan kondisi yang seperti ini jelas masih belum layak ya untuk dilakukan panen, karena perawatan sebelumnya ini juga tidak mengikuti prosedur, dimana seharusnya untuk buah-buah yang pertama yang di bagian bawah ini yang sudah membusuk ini harusnya dibuang. Dan ini salah satu karakter buah yang kurang baik ya, dengan susunan buah yang renggang. Meskipun banyak jumlah tandanya, tetapi ini bentuknya tidak sempurna ya. Ini hampir semuanya belum sempurna bentuknya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dibuang yang di bagian bawah ini atau dilakukan panen di saat nanti bisa kembali berbuah normal. Untuk pohon yang seperti ini jelas tidak normal ya. Ujung pucuk daunnya kuning ya, kuning. Ini ada ketidaknormalan dari bentuk pohonnya. Kalau kita lihat buahnya seperti ini. Ini buahnya banyak ya, tetapi daunnya tidak berkembang dengan baik. Untuk yang seperti ini juga umum. Biasanya terjadi di penanaman kelapa sawit, yaitu busuk pucuk ya, busuk pucuk seperti ini. Ini tidak masalah, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi kerugiannya adalah seperti ini. Dikala pohon yang lain sudah berbuah, tetapi pohon-pohon yang mengalami serangan busuk pucuk seperti ini, dia akan terlambat untuk tumbuh, sehingga ketika yang lain sudah mulai mengeluarkan buah seperti ini yang normal ya, normal seperti ini. Dan yang seperti ini juga ada ya, beberapa pohon di kebun yang menggunakan bibit unggul pun juga bisa ditemukan. Pohon yang seperti ini harusnya sudah diganti ya, karena yang seperti ini tidak akan bisa berubah normal, mengingat dengan tinggi batang seperti ini tidak ada satupun bunga yang keluar. Ini daunnya juga tidak sempurna. Yang ini harusnya diminimalisir saat di pembibitan, tidak ditanam atau tidak diambil bibitnya, karena untuk karakter pohon-pohon yang seperti ini dengan daun yang kecil-kecil seperti ini pasti buahnya seperti ini. Tidak normal juga ya. Jadi apabila di pembibitan ditemukan kelapa sawit dengan daun yang pendek dan kecil seperti ini, itu lebih baik tidak dipilih, karena seperti tadi, seperti ini juga. Nah, ini juga sama ya, ini buah cengkeh nantinya. Ini pasti akan berbuah cengkeh. Tidak bisa dipungkiri dengan ciri-ciri seperti ini akan menghasilkan buah cengkeh ya, dengan ciri-ciri daun yang seperti ini. Seperti ini. Ini sudah terlihat sekali bahwasanya risiko dari penggunaan bibit yang tidak unggul, maka akan banyak menghasilkan buah yang tidak normal seperti itu. Seperti halnya ini tidak ada buahnya. Yang ini masih kecil juga ya, ini kosong juga, tidak mengeluarkan bunga buah. Yang ini juga kosong ya, kosong.
Seharusnya kelapa sawit itu kalau sudah tumbuh minimal itu umur 1,5 tahun itu sudah langsung mengeluarkan buah. Jadi tidak ada istilah dia tidak berbuah. Apapun alasannya, kalau banyak keluar pohon yang tidak mengeluarkan buah, maka ini merupakan tanda-tanda yang kurang baik, mengingat seharusnya kelapa sawit itu berbuah seperti ini yang diharapkan. Karena dengan profil pohon yang seperti ini, maka akan dihasilkan buah yang banyak, di mana target panen untuk kebun kelapa sawit adalah 2 ton per hektar per tahunnya. Kalau kita lihat bentuk tanamannya ya, ini ya standar ya. Untuk perawatan kebunnya juga sudah mulai dibersihkan. Namun perlu kita perhatikan saat ini adalah masa di mana seharusnya pohon yang setinggi ini sudah masuk persiapan panen ya. Ini harus sudah dikastrasi. Yang bagian bawah ini harus sudah bersih, dan ini juga harus dibuang ya buah-buah yang di sini. Karena kalaupun kita pertahankan seperti ini, maka ini tidak akan optimal panen perdananya, karena berat tandanya hanya sekitar 2 kiloan ya, 2 hingga 3 kilo. Ini yang cukup lumayan bentuk buahnya. Tetapi sayang ini sudah keluar bunga jantan ya. Padahal seharusnya untuk pohon seperti ini sangat jarang keluar bunga jantan kalau menggunakan bibit unggul. Yang ini masih belum ada buahnya. Yang ini sepertinya ini sulaman ya, kecil ini. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini jarak tanamnya cukup longgar ya. Ini sekitar 9 meteran jarak tanamnya, 9 kali 9 ya. Nah, ini pohon yang bagus ya. Ini yang paling bagus bentuk buahnya. Nah, ini sempurna susunan buah di dalam tandannya dengan profil batang yang baik. Ini juga bagus, buahnya masih rapat bersusun-susun dengan profil pohon yang cukup baik juga. Nah, ini kalau dari jauh gini terlihat sepertinya tidak baik ya tajuk tanamannya. Bagaimanakah bentuk buahnya? Ini ya. Jadi untuk pemirsa atau penonton video ini bisa menilai sendiri bagaimana tingkat kepuasan ya untuk memiliki kebun kelapa sawit yang menggunakan bibit yang bukan berasal dari bibit resmi. Nanti bisa kita buatkan lagi video untuk kesempatan berikutnya, untuk 1 tahun atau 2 tahun lagi, bagaimana kondisi buahnya dari kebun ini, yang mana nantinya ini akan kita pantau terus perkembangannya untuk dijadikan evaluasi bagi seluruh petani bahwasanya menggunakan bibit kelapa sawit yang baik itu merupakan syarat yang tidak boleh ditawar-tawar ya. Apabila kita salah memilih bibit, maka kerugiannya akan besar. Saya sangat prihatin terhadap petani-petani yang tidak mau menggunakan bibit unggul. Jadi untuk pemilik kebun ini kemarin sudah membeli bibit unggul. Yang pertama itu bibit jenis lonsum ya, jenis lonsum dari pembibitan resmi, yaitu pembibitan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan, yang mana harga bibitnya itu 45.000. Jadi beliau sudah membeli sekitar 300 pohon. Tetapi ini penanaman yang di sini, ini sekitar 3 hektar ini bibitnya berasal dari pembibitan yang tidak resmi, yang mana hal tersebut menarik perhatian saya untuk saya amati mulai dari awal sebelum panen. Yang kondisi pohonnya seperti ini, yang seperti itu, ataupun yang seperti ini. Nah ini ya, yang itu jelas bibitnya jelek ya, pertumbuhannya tidak normal. Yang ini masih baru tahap pertumbuhan. Yang di sebelah sini ini tidak normal. Ini jelas tidak normal, tidak bisa dipertahankan pohon-pohon yang seperti ini. Seperti ini juga, ini kemungkinan besar tidak akan menghasilkan buah dengan baik, mengingat dengan tinggi pohon seperti ini buahnya tidak terlihat ya. Itu baru ada tidak ada sama sekali ya, kosong ya.
Ini masih kecil-kecil yang di sebelah sini. Jadi untuk ke depan penanaman yang dilakukan oleh petani pemilik kebun ini akan menggunakan bibit unggul ya. Yang pertama, beliau sudah membeli bibit unggul lonsum sebanyak 300 pohon untuk ditanam di lahan berikutnya. Di mana kemarin juga beliau membeli kecambah sawit unggul jenis Sain 1 Kalabar sebanyak 800 butir. Sekarang dalam proses penyemaian baru berumur 4 bulan. Seperti ini ya kondisi kebunnya. Kalau kita lihat daunnya cukup subur ya. Dan ini sudah disemprot bersih. Sudah siap untuk dipanen seandainya kondisi pohonnya itu baik dan menggunakan bibit unggul. Tentu hal ini tidak terjadi ya, seperti ini, buah-buah yang tidak normal seperti ini akan sedikit berkurang. Demikian dari kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit yang berasal dari penangkar bibit yang tidak resmi dan ditanam seluas 3 hektar dengan kondisi yang seperti ini.